wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati. Saya Iswandi Amir, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Makassar. Pagi ini Kamis 6 Oktober tahun 2022 bertempat di SMP Negeri 7 Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar di kelas 9 yang membahas materi tentang listrik dinamis, submateri konsep listrik dinamis. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke. Sehat semua kan? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita ketemu lagi di kesempatan yang sama untuk membahas IPA, dan tentu untuk mengawali semua itu biar ilmu kita berkah, biar mudah kita menerima dan bisa bermanfaat nantinya untuk orang banyak. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa mengawali kegiatan hari ini. Oke, silakan ketua kelas. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran dari adik-adik untuk memastikan siapa-siapa yang belum berkesempatan hadir pada hari ini. Abdurrahman Saleh hadir. Anggraini Maji Hadir. oke. Aprilia Manjoe Hadir. oke. Dia Septiani. Hadir. Fadli Rahman Ibrahim Hadir. Faradila Bulati Hadir. Husin Nabu Igede Wiradharma Hadir. Muslim Musa Muslimah Ahmad Hadir. Natasha Putrika Hadir. Nilu Ayu Sridiani Hadir. Nilu Puspita Budiani Hadir. Inenga Sintawati Hadir. Nurain Rahim Hadir. Rina Juliana Agus Hadir. Salimah Tusaida Jibu Hadir. Ilham Dama Hadir. satu orang kita hadir ya? Ya. Sakit apa? Igede? Panas. Oh panas. Sudah ada yang minum ya? Sudah. Nah, belum. Nah, adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, masih ada keterkaitan dengan apa yang kita bahas dengan yang minggu kemarin. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Anda. Nah, adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentu Anda sering melihat, sering menggunakan, bahkan sering memanfaatkan apa yang namanya peralatan-peralatan elektronik. Salah satu contoh setrika. Tahu setrika? Oke, setrika. Kemudian ada yang namanya kulkas. Tahu kulkas? Tahu. Oke. Ada yang namanya pompa air. Biasakan di rumah menggunakan pompa air. Ada sumur, biar lebih praktis menggunakan pompa air. Nah, peralatan-peralatan itu bisa berfungsi karena adanya listrik. Karena adanya listrik, alat-alat itu berfungsi tidak? Tidak. Menjadi bahan pelajaran. Nah, ada yang tahu dari mana asalnya listrik itu? Dari mana asalnya listrik? Oke, silakan adik nanti
maka dikenal dengan arus listrik. Oke, jadi beri aplaus untuk adik. Kita yang berani kabur kasih hadiah. Jadi langsung kasih hadiah dan bonus untuk Anda ke depan. Oke, Natasha. Nah, tadi si Natasha mengatakan bahwa listrik berasal dari muatan listrik. Dan muatan listrik itu ada beberapa jenis, ada yang proton, ada yang elektron. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan. Kalau kemarin kita membahas tentang listrik statis, hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamika. Tujuan kita untuk mempelajari listrik yang pertama itu kompetensi dasarnya, yakni menerapkan konsep rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber-sumber alternatif. Jadi ini manfaat kita. Jadi dari mana sih itu listrik? Mengapa alat-alat elektronik itu berfungsi ketika ada listrik? Dari mana? Dari konsep karena adanya rangkaian listrik. Karena adanya rangkaian listrik, maka timbullah energi listrik, ada daya listrik. Nah, dari mana asalnya? Ya dari sumber-sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sumbernya habis, nah tentu ada sumber energi listrik alternatif. Nah, tujuannya yang pertama melalui kegiatan Anda mencari informasi, berliterasi, membaca, mengamati video yang nantinya sebentar akan saya putar, Anda diharapkan dapat menjelaskan seperti apa itu konsep kuat arus listrik. Jadi Anda bisa menjelaskan itu seperti apa itu konsep kuat arus listrik. Yang berikut, dari kegiatan yang sama melalui literasi, kemudian diskusi kelompok yang nantinya sebentar akan Anda lakukan, Anda dapat menghitung kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu dapat dihitung. Karena dapat dihitung, maka ada yang namanya tagihan listrik yang Anda bayar sehari-hari. Nah, kuat arus listrik itu dihitung bagaimana besarnya, dihitung energinya, sehingganya dikalkulasikan oleh PLN. Nah, itu yang kita bayar. Jadi yang berikut, melalui pengamatan dari beberapa rangkaian listrik, bahkan di depan hadapan Anda sudah ada papan, sudah ada beberapa peralatan yang nantinya akan Anda coba. Itu dapat menganalisis rangkaian tertutup dengan rangkaian terbuka. Seperti apa itu rangkaian tertutup? Seperti apa rangkaian terbuka? Nah, sebentar kita lihat. Oke. Yang berikut. Nah, melalui pengamatan simulasi yang nantinya menggunakan aplikasi PET simulation, dalam hal ini Circuit Construction Kit DV, laboratorium virtual, Anda dapat menganalisis berbagai rangkaian listrik dengan kritis. Jadi bukan cuma dengan alat-alat sederhana, melalui pemanfaatan teknologi, dalam hal ini laptop yang ada di depan Anda, itu dapat menganalisis bagaimana rangkaian listrik yang ada. Kalau rangkaiannya seperti ini, lampunya terang apa tidak? Kalau rangkaiannya begini, lampunya terang apa tidak? Jadi, nah, itu nantinya akan Anda amati sebentar melalui percobaan secara manual, melalui percobaan secara simulasi melalui laboratorium virtual yang di laptop yang ada di hadapan Anda masing-masing. Yang berikut,
Dengan aplikasi tersebut, Anda juga dapat menjelaskan konsep rangkaian seri, konsep rangkaian paralel. Memulai itu, silakan Anda memperhatikan video berikut ini. Lihat tayangan ini. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Dari tayangan tadi, apakah ada yang terbersit di benak Anda? Anda bertanya-tanya, kenapa sih seperti itu? Kenapa ketika ditekan salah satu sisi daripada saklar yang menyala, salah satu sinyal yang ditekan, lampunya mati atau padam? Ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, silakan Anda tulis yang menjadi pertanyaan Anda yang mengganjal di benak Anda. Bagaimana ketika fenomena yang tadi Anda nonton di video itu terjadi? Seperti apa? Jadi silakan ditulis. Sebentar kita jawab. Jadi silakan ditulis apa yang menjadi permasalahan di tayangan tadi. Silakan Anda catat. Untuk menjawab itu, nah saya akan bagikan lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja ini. Oke, sebentar saya bagikan. Silakan dilihat secara berkelompok. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan
bagaimana langkah-langkah Anda untuk Kemudian yang pertama, menyelidiki keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian. Jadi ketika Anda merangkai ada sumbernya, dalam hal ini baterai, kemudian ada kabel-kabel penghubungnya. Nah, Anda menyelidiki apakah ada keberadaan arus di dalam rangkaian tersebut. Keberadaan arus itu dibuktikan oleh apa? Nah, sebentar Anda lihat. Nah, yang berikut, menganalisis rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi ini tujuannya. Nah, yang berikut, langkah-langkahnya seperti apa? Di hadapan Anda sudah ada. Oke, di hadapan Anda ada ini kan? Nah, saya jelaskan dulu ya ini. Yang pertama, ada yang namanya kabel penghubung. Ada? Terbuka semua kan? Nah, ada yang namanya kabel penghubung. Biar sama-sama, biar semua bisa mengetahui. Yang berikut, ada yang namanya sumber arus listrik, dalam hal ini baterai. Yang berikut, ada yang namanya bola lampu. Jadi bola lampu yang ini, ada kan jelas tulisannya di situ kan? Nah, bola lampu. Nah, yang berikut, apalagi yang Anda perlukan, ada saklar. Jadi ini ada saklar. Nah, lihat di halaman 3, ada kan? Yang Anda perlukan apa? Wire atau kabel. Yang berikut, baterai. Nah, baterai. Light, lampu, ada saklar atau switch. Switch, saklar. Jadi 3, 4 bahan ini yang Anda nanti akan gunakan. Sama halnya dengan ini. Yang pertama, ada papan rangkaian. Jadi ini, papan rangkaian. Yang berikut, ada sumber arus listrik ini. Tempatnya ada. Jadi dipasang, lihat penunjuknya. Yang positif sebelah mana, yang negatif sebelah mana. Jadi jangan asal ditaruh. Nanti Anda naruhnya, dilihat ini tidak menyerap kurang. Gitu. Kemudian ada kabel penghubung yang ini. Kalau di situ ada kabel, ini penghubung. Jadi penghubung dihubungkan antara ini dengan ini. Jadi dihubungkan. Jadi jangan ada di sini. Nah, tidak terhubung. Jadi ini dihubungkan antara rangkaian yang satu ke rangkaian yang lain. Jadi itu cara menghubungkan. Yang berikut ada bola lampu. Bola lampu yang ditaruh di pemegangnya. Ada kan? Yang berikut ada saklar. Kalau yang satu ada namanya di situ tertera on off, tapi yang satunya cuma 0 dan 1. Kalau 0 apa? Oh. Kalau 1, jadi itu. Yang pertama, apa yang Anda lakukan? Nah, yang Anda lakukan, susunlah komponen kabel, saklar, baterai, dan lampu seperti pada aplikasi yang ada di gambar ini. Nah, sama halnya dengan itu, Anda susun di sini. Rangkaiannya bagaimana? Sama. Jadi itu. Yang berikut, setelah dirangkai, nah, Anda mengamati pet melalui pet simulasi
itu saat lampu menyala elektronnya mengalir atau tidak. Jadi ketika saat lampu menyala elektronnya mengalir atau tidak. Nah, yang berikut, saat lampu menyala, tidak menyala, dicatat lampunya elektronnya mengalir atau tidak. Nah, setelah itu Anda olah data, kemudian Anda jawab bersama-sama. Satu baterai. Nah, temukan dengan. Nah, begitu. Saklar di mana? Coba telepon dulu. Ini dengan ini itu harus dihubungkan. Kalau ini terhubung sama ini dengan ini itu terhubung. Jadi kalau taruh di sini di tengah itu tidak ada tanpa ya. Jadi ini harus terhubung. Coba mana lampu? Silakan boleh dicoba-coba rangkaiannya seperti apa, baterainya disusun. Sudah jadi? Silakan diamati, kemudian rangkaiannya dirubah-rubah. Cara merubahnya, klik di sini. Ini boleh. Klik itu baru dilihat. Begini. Nah, coba buka dulu. Oke. Ini dengan ini ada hubungan semua. Cuma ini dengan ini tidak ada. Jadi putus dari sini. Jadi dia mau ke sana, itu harus dihubungkan jembatan. Jadi kalau ini dengan ini sudah jadi tidak ada gunung di situ. Ya. Jadi ini yang harus dihubungkan. Coba. Tadi nyala? Oh, ada. Coba pakai saklar. Mana ada saklar? Nah, ini saklar. Bagaimana lagi mau pakai saklar? Coba. Dia lupa bagaimana bisa dikasih panjang. Nah, selesai. Nah, itu.
Coba. Lupa diisi. Amati berpindah. Nah, ini biasa terhubung masa. Kelompok 3 untuk mengeluarkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Jika setelah ditekan on, maka lampu akan menyala. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang tidak dapat menyalakan lampu? Jika setelah ditekan off, maka lampu akan mati. Kapan elektron mengalir dalam rangkaian? Saat setelah ditekan on. Bagaimana arah aliran elektron dan arah aliran konvensional? Elektron dari aliran rendah ke aliran tinggi dan konvensional mengalir dari aliran tinggi ke aliran rendah. Ketika lampu dipadamkan menggunakan saklar, artinya kita membuat rangkaian apa? Rangkaian terbuka. Ketika lampu dinyalakan menggunakan saklar, artinya kita membuat rangkaian apa? Rangkaian tertutup. Kesimpulan apa yang diperoleh dari percobaan? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Jelaskan perbedaan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka terjadi ketika kita menekan saklar off. Rangkaian tertutup terjadi ketika kita menekan saklar on. Rangkaian tertutup terjadi ketika besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar nada listrik yang mengalir pada rangkaian setiap berikutnya. Jelaskan arah arus listrik dan arah elektron dalam rangkaian. Elektron dari aliran rendah ke aliran tinggi dan konvensional mengalir dari aliran tinggi ke aliran rendah. Oke, demikian untuk kelompok 3, di mana bagaimana rangkaian ketika lampunya nyala, karena posisi saklarnya berada di posisi on. Bagaimana rangkaiannya ketika lampunya mati? Nah, menurut kelompok 3, ketika posisi saklarnya berada di posisi off, ya kan? Nah, bagaimana ketika lampu nyala, saklarnya dalam posisi rangkaian apa? Rangkaian tertutup. Lampunya mati, saklarnya pada posisi rangkaian apa? Rangkaian terbuka. Itu menurut kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Oke. Sekian. Angga ini. Mengapa lampu menyala ketika saklar tersebut ditekan on? Oke, mengapa lampu tersebut menyala ketika saklarnya dalam posisi on? Oke, sedemikian dan kawan-kawan silakan. Mengapa lampunya nyala ketika posisi saklarnya berada di posisi on? Oke, silakan. Dari kelompok lain juga bisa. Dari kelompok lain bisa. Oke. Mengapa posisi on saklar itu lampunya bisa nyala? Kenapa? Kenapa bisa nyala? Ayo silakan. Ayo silakan.
Oke, silakan. Ketika ulangi. Oke, pada posisi on arus listrik itu akan mengalir sehingga adanya aliran arus listrik itu menyebabkan lampu menyala. Jadi sudah dimengerti kelompok 4? Oke, alhamdulillah. Masih ada yang mau dikonfirmasi? Mau ditanya, mau ditambahkan dan lain sebagainya. Ada? Oke, kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang silahkan Anda cermati atau Anda gambarkan dari video awal tadi bagaimana alat-alat listrik atau lampu yang dicontohkan tadi itu menyala. Ketika ditekan salah satu sisi saklarnya dia menyala, ketika satunya ditekan dia mati. Berarti apa? Nah, rangkaiannya, nah ini, ketika ditekan nyala. Nah, ini. Nah, ketika ditekan dia nyala. Berarti setelah Anda coba di rangkaian sederhana jadi melalui laboratorium virtual, ketika rangkaiannya saklarnya di on, berarti posisinya dalam keadaan apa? Tertutup. Jadi setidaknya nomor 1 dan nomor 56, 12 dan 56 itu ada rangkaian. Kenapa lampunya menyala? Berarti rangkaiannya tertutup. Kenapa rangkaiannya lampunya mati? Karena rangkaiannya terbuka. Sama halnya dengan ini. Nah, arah aliran elektron ini. Jadi ini yang biru adalah arah aliran elektron. Kemudian arah arusnya yang ada di merah. Nah, arah arus listrik itu aliran positif arus listrik dari kutub positif baterai ke kutub negatif. Kenapa? Setiap kutub baterai, salah satunya baterai di kutub negatif itu terdapat banyak elektron, sedangkan di kutub positif itu sedikit elektron, sehingga potensialnya lebih tinggi. Potensialnya lebih tinggi di kutub positif, sehingga kutub positif arah aliran arus listrik secara konvensional itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ingat saja aliran arus air. Aliran air itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah kan? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sama dengan arah arus listrik. Dari yang memiliki potensial tinggi ke potensial rendah. Yang perlu kita bahas hari ini sehingganya untuk mengkonfirmasi itu semua, saya memastikan apa sudah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Sudah pas semua? Sudah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, maka sebagai konfirmasi terakhir, biar Anda bisa lebih memahami apa itu konsep listrik dinamis, sehingganya selesaikan ini dalam waktu 2 menit. 2 menit. Nah, setelah itu saya kumpulkan lagi. Oke, silakan. LKS-nya taruh saja di meja masing-masing. Nanti saya silakan, jangan lupa ditulis nama.
ini berkah apa yang kita bahas hari ini. Saya minta ketua kelas untuk menutup kegiatan hari ini dengan memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi